Tahun 2024 membawa perkembangan signifikan dalam kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia terus memperkuat kemampuan pertahanan mereka di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Pertanyaan besarnya, siapa yang lebih kuat dalam hal pertahanan militer pada tahun 2024 antara Malaysia dan Indonesia? Personel militer dan anggaran pertahanan. Indonesia memiliki populasi besar yang didukung oleh anggaran militer yang terus meningkat untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista dan personel aktif. Dengan ribuan pulau yang perlu dijaga, Indonesia menempatkan banyak fokus pada pertahanan wilayah yang luas dan strategi defensif yang efektif. Sementara itu, Malaysia dengan anggaran yang lebih kecil berfokus pada modernisasi dan keefektifan teknologi, membuat mereka unggul dalam bidang tertentu meski dengan jumlah personel yang lebih sedikit. Teknologi udara. Kekuatan udara sangat penting bagi kedua negara. TNI Angkatan Udara Indonesia mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur canggih seperti F-16 dan Sukhoi Su-27 dan 30, serta helikopter dan pesawat angkut strategis. Di sisi lain, Malaysia mengandalkan Su-30 MKM mereka, yang dilengkapi teknologi modern dan diakui sangat efektif dalam operasi tempur. Keduanya terus meningkat kemampuan udara mereka, terutama di wilayah yang rentan konflik seperti perbatasan Laut Cina Selatan. Pertahanan maritim dan kelautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki TNI Angkatan Laut yang kuat, dengan kapal-kapal yang seperti fregat, korvet, dan kapal selam kelas KRI, Nagapasa yang modern. Sementara Malaysia memiliki Angkatan Laut dengan kapal-kapal korvet dan fregat yang tangguh, seperti kelas Lekiu dan Kasturi, yang sangat efektif dalam operasi cepat. Kekuatan laut kedua negara ini memainkan peran besar dalam menjaga perairan dan jalur perdagangan penting di Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka. Kemudian pasukan khusus. Kedua negara memiliki pasukan khusus yang sangat terlatih dan dihormati di militer internasional. Indonesia memiliki Kopassus yang dikenal dengan kemampuan taktik luar biasa dan berbagai misi yang sukses, serta Denjaka dan Corps Marinir yang terkenal dengan kemampuan tempurnya di laut. Malaysia juga memiliki pasukan elit seperti Pascal, pasukan khas laut, dan grup gerak khas yang dilatih secara khusus untuk operasi rahasia dan kontra-kontra terorisme. Kedua pasukan ini sering berpartisipasi di dalam latihan internasional, menunjukkan kemampuan dan strategi yang luar biasa. Kemudian aliansi dan kerjasama militer internasional. Baik Indonesia maupun Malaysia terlibat aktif dalam aliansi dan kerjasama pertahanan internasional untuk meningkatkan kekuatan dan kapabilitas militer mereka. Indonesia sering berlatih sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia juga berpartisipasi dalam latihan bersama negara-negara besar dan mengadakan kerja sama khusus dengan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah personil dan luas wilayah yang harus dipertahankan, yang diimbangi dengan kekuatan alutsista dan anggaran yang lebih besar. Namun, Malaysia mampu mempertahankan diri dengan fokus pada modernisasi teknologi, pasukan yang efektif, serta kesiapan operasi pasukan khusus yang sangat terlatih. Ketika dibandingkan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia di tahun 2024 ini, semuanya kembali pada strategi, efektivitas, dan kesiapan dalam menghadapi ancaman yang berbeda. Apakah Indonesia dengan kekuatan pasukan dan alutsista yang lebih besar lebih unggul? Ataukah Malaysia dengan pendekatan efektif dan modernisasi dalam teknologi militer dapat menjadi kekuatan yang tangguh? Melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia berdasarkan survei yang dilakukan oleh GFP, dalam skala dunia kekuatan militer Indonesia menempatkan posisi ke-13 dengan skor kekuatan militer mencapai 0,2. Sementara militer Malaysia menempati posisi ke-48 dengan skor kekuatan militer 0,7. GFP menyebut semakin dekat dengan angka 0,000, maka kekuatan militernya semakin bagus. Posisi Indonesia rupanya naik satu peringkat dari tahun sebelumnya. Bahkan kekuatan militer Indonesia mengalahkan Jerman, Ukraina, dan Israel. Jika ditelisik secara rinci, GFP mencatat setidaknya 1.080.000 personil aktif yang ada di Indonesia, 400.000 jiwa personel militer cadangan, dan 280.000 personel paramiliter. Kekuatan militer Indonesia terbagi menjadi kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara.
Kekuatan darat Indonesia memiliki 1.448 kendaraan lapis baja, 314 tank, 413 tower artileri, 153 self-propeller artileri, dan 63 peluncur roket. Beralih ke kekuatan laut, Indonesia memiliki 11 unit main Walfar, 181 kapal patroli, 4 kapal selam, 24 kapal korvet, dan 7 kapal fregat. Kekuatan udara Indonesia diperkuat dengan adanya 41 pesawat tempur, 23 pesawat penyerang khusus, 17 pesawat misi khusus, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sedangkan kekuatan Malaysia hanya memiliki 144 armada tempur udara, yaitu helikopter dan pesawat tempur. Kekuatan darat Malaysia ditopang oleh 1.708 kendaraan lapis baja dan 48 tank. Sementara di laut, Malaysia hanya memiliki 82 armada tempur. Sehingga jika disimpulkan, militer Indonesia jelas lebih mengungguli militer Malaysia dari segi peralatan tempur hingga jumlah pasukan militer yang dimiliki. Sehingga jika disimpulkan, militer Indonesia jelas lebih mengungguli militer Malaysia dari segi peralatan tempur hingga jumlah pasukan militer yang dimiliki.